Shalom Pak Pendeta, bagaimana pendapat Pak Pendeta tentang ajaran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengajarkan bahwa Yesus telah lahir di Cina dalam wujud rupa wanita? Mereka mengutip ayat ini untuk menyatakan bahwa Yang Xiang Bin adalah Yesus, yaitu Matius 24 ayat 27. Mereka mengklaim kilat dari timur itu adalah dari Cina. Bagaimana pendapat Pak Pendeta? Saya sudah banyak ditanya orang tentang Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi memang saya belum punya waktu untuk mendengar video mereka atau mempelajari tulisan-tulisan mereka. Ya, tapi kalau mereka anggap bahwa Yesus telah lahir di Cina dalam rupa perempuan, menurut saya ini jelas sesat. Saudara, Yesus datang ke dunia itu tujuannya untuk menebus manusia berdosa. Dan itu sudah dia lakukan di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib dia bilang sudah selesai, sudah genap. Lalu dia kembali ke surga. Kalau belum genap, Allah Bapa mengutus Yesus ke dunia untuk menyelesaikan masalah dosa. Kalau masalah dosa belum selesai, Yesus tidak bisa diterima kembali di surga. Tapi bahwa Yesus naik ke surga dan telah diterima, bahkan dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, artinya memang tugas penebusan itu sudah selesai. Nah, kalau tugas Yesus datang ke dunia ini sudah selesai, terus dia datang ke Cina tuh ngapain lagi? Apalagi yang masih dikerjakan? Kecuali dia bilang belum selesai. Sekarang pulang dulu, nanti baru datang lagi di Cina. Ya, tapi kalau sudah selesai, terus dia kerja apa di Cina? Kedua, sebagai Allah, Yesus itu adalah roh, sehingga dia tidak berjenis kelamin. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Makanya Allah tidak berjenis kelamin. Tapi pada waktu dia datang sebagai manusia, sang firman atau sang anak pribadi kedua dari Tritunggal menjelma jadi manusia, dia mengenakan nama manusia. Nama manusianya itu adalah Yesus. Ya. Jadi Yesus itu adalah nama untuk seorang laki-laki. Dalam bahasa Yunani, Yesus setara dengan bahasa Ibrani Yosua atau Yesua, Yesaya, Hosea. Semua itu ada hubungan. Tapi Yosua, Yesua, Yesaya, Hosea itu semua nama laki-laki itu. Jadi kalau Yesus itu datang kembali, kenapa dia tidak datang sebagai laki-laki? Kenapa harus datang sebagai perempuan? Lalu Alkitab berkata bahwa Yesus yang naik ke surga itu, kan setelah dia mati, bangkit, naik ke surga, Alkitab mengatakan Yesus yang naik ke surga itu akan tetap tinggal di sana. Sampai pemulihan segala sesuatu. Kisah pasal 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Nah, jadi Kristus yang naik ke surga itu harus tinggal di sana. Kita bicara Yesus, pribadi Yesus sebagai Allah manusia ya. Kalau sebagai manusia kan dia tidak maha ada. Sebagai Allah dia maha ada. Jadi sebagai Allah dia bisa ada di mana-mana saja. Tapi sebagai manusia dia terbatas oleh ruang, dan karenanya dia ada di surga. Dia tidak bisa datang lagi ke dunia sebagai manusia. Sebagai Allah dia bisa ada di mana-mana. Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Kapan waktu pemulihan segala sesuatu? Akhir zaman. Berarti Kristus sebagai manusia, tentu saja dengan tubuh yang telah dimuliakan, itu harus tetap di surga, tidak bisa datang ke sini. Karena itu kalau ada orang bilang, Tuhan Yesus datang di sana, datang di sana, datang di sana, omong kosong. Ya. Itulah sebabnya juga saya bilang kalau Pak Yosua Teo mengatakan bahwa Roh Kudus itu datang tuh ya Yesus itu. Loh, kalau Roh Kudus datang itu ya Yesus itu, ayat ini bagaimana? Ya, karena itu tak mungkin Roh Kudus itu sama dengan Yesus. Satu pribadi dengan Yesus adalah pribadi yang sama dengan Yesus, tak mungkin. Karena pribadi Kristus itu harus tinggal di surga. Nah, kalau ayat kisah 3:21 bilang dia harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu, sampai akhir zaman. Sekarang belum akhir zaman. Kenapa dia bisa datang di Cina? Nah, lalu dibilang Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur, melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan anak manusia. Lalu dibilang bahwa
Mereka mengklaim kilat dari timur itu adalah dari Cina. Cina itu dari timur, di timur, ya tergantung dari mana. Karena semua tempat juga bisa jadi timur. Ya, kita ini di sini ini sebelah timurnya NTB, ya kan? Nah, tapi kita juga bisa barat. Kita ini sebelah baratnya Timor Leste. Ya, maka semua bisa jadi timur. Ini apalagi bumi bulat. Karena itulah ayat ini dibilang timur itu artinya Cina. Sedangkan orang Papua juga anggap bahwa timur itu Papua, maka mereka anggap bahwa nanti juru selamatnya mesti datang dari Papua. Ya. Keselamatan mesti datang dari Papua. Itu kan masing-masing orang di masing-masing tempat bisa klaim dia timur. Ya. Karena itulah maka kita misalnya kita Nusa Tenggara Timur. Ya kan? Kita timur kan? Tapi dibanding dengan Timor Leste, kita ini adalah Timur Barat. Sana timur-timur. Jadi kita di barat atau timur? Ya tergantung lihat dari mana kan? Nah, karena itu kalau mengklaim Cina itu timur, lihat dari mana? Dan saya kira ayat ini tidak ada urusannya dengan tempat, ya. Apa arti ayat ini? Sama seperti kilat memancar dari sebelah timur melontarkan cahayanya ke barat. Demikian pula kedatangan anak manusia. Sebenarnya pesan dari ayat ini bukan urusan kilatnya, bukan urusan timurnya, kilat dari timur ke barat atau barat ke timur, tapi urusan kedatangan anak manusia itu diibaratkan seperti kilat yang memancar. Ya, soal dari mana ke mana itu bukan urusannya di situ. Nah, terus apa maksudnya? Ya, nah hampir semua penafsir mengatakan bahwa kedatangan Yesus kedua kali itu bersifat mendadak seperti kilat. Ya. Tapi kalimat ini juga dapat ditafsirkan bahwa kedatangan Kristus yang kedua itu terlihat seperti kilat memancar. Nah, saya membacakan komentar dari William Robertson Nicoll. Dia berkata, kedatangan Mesias sejati yang diidentifikasikan dengan anak manusia dibandingkan dengan kilat untuk menunjukkan perbedaan antara dia dan Mesias palsu sebagai yang terlihat. Dan menegaskan nasihat untuk tidak mempedulikan mereka yang mengatakan dia ada di sini atau dia ada di sana. Nah, berarti di sini maksudnya ayat itu adalah begini. Yesus kalau datang kedua kali, dia pasti dilihat. Karena itu jangan percaya segala omong kosong bilang Yesus sudah datang secara tidak kelihatan. Sama seperti kita bisa lihat kilat, demikianlah waktu Yesus datang kedua kali, semua mata akan melihat dia. Itu maksudnya. Kalau dikatakan di situ sebutkan timur, itu hanyalah sebuah keterangan untuk menjelaskan kilat saja, tapi tidak bermaksud bahwa ada makna tersembunyi di balik kata timur situ. Ya, itu tafsiran yang sudah keluar dari konteks. Jadi saya tidak tahu apa yang mereka ajarkan, tapi kalau berdasarkan yang saudara tanya ini, maka jelas bahwa itu adalah paham atau ajaran atau praktek atau tokoh yang sesat. Ya.